Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat Hari Paskah adik-adik. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian, mengalahkan dosa dan memulihkan hubungan kita manusia berdosa dengan Allah yang kekal, yang tidak berdosa. Wah, kasih Tuhan sungguh sangat besar dan luar biasa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan memahami kebangkitan Kristus, agar kami hidup dalam sukacita yang Tuhan janjikan. Amin. Hari ini, Hari Paskah, Minggu 5 April 2026, dengan tema Kebangkitan Tuhan Yesus. Dari bahan Alkitab, Matius 28 ayat 5 sampai 6. Adik-adik, bagaimana cerita kebangkitan Yesus? Cerita kebangkitan Yesus itu begini ya adik-adik. Pada pagi-pagi sekali setelah hari Sabat, beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus. Mereka ingin melihat tempat Yesus dikuburkan. Tiba-tiba terjadi gempa besar. Seorang malaikat Tuhan turun dari surga menggulingkan batu besar di depan kubur, lalu duduk di atasnya. Malaikat itu bersinar terang sekali seperti kilat, dan pakaiannya putih seperti salju. Para penjaga kubur sangat ketakutan sampai gemetar dan jatuh pingsan. Malaikat itu berkata kepada para perempuan yang datang pagi-pagi buta ke kubur Yesus, "Jangan takut,
Aku tahu kalian mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, karena ia sudah bangkit, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Mari lihat, kuburnya kosong. Wah, adik-adik, dalam firman Tuhan kali ini kita mendengar kisah para perempuan mendatangi kubur Yesus. Siapakah para perempuan itu? Mereka adalah para perempuan pengikut Yesus yang setia hadir pada saat penyaliban dan kemudian datang ke kubur Yesus setelah diturunkan dari salib untuk dikuburkan. Kedatangan mereka ke kubur Yesus adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus. Begitulah tradisi atau kebiasaan orang Yahudi pada masa itu, menghormati orang yang telah meninggal dengan mengolesi minyak wangi atau rempah-rempah ke tubuh orang yang meninggal, termasuk juga untuk memperlambat bau menyengat dari tubuh yang sudah meninggal, karena tubuh orang meninggal saat itu tidak dikubur dalam tanah, melainkan ditaruh dalam sebuah gua batu. Adik-adik, para perempuan itu sangat ketakutan melihat seseorang yang berwujud seperti kilat dan berpakaian putih seperti salju duduk di atas batu penutup gua kubur Yesus yang sudah terguling. Tetapi kemudian seseorang itu berkata kepada para perempuan tersebut agar jangan takut, sebab mereka sedang mencari Yesus yang sudah tidak ada lagi di kubur itu. Yesus sudah bangkit dari kematian. Ketakutan para perempuan itu bersumber pada sosok yang seperti kilat dan berpakaian putih seperti salju itu. Para perempuan itu juga takut, sebab mereka kehilangan tubuh Yesus yang sudah meninggal itu. Nah, adik-adik, para perempuan itu menjadi tidak tenang, sebab mereka mengira masalah besar terjadi. Namun, sosok seperti kilat dan berpakaian putih itu adalah malaikat Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Yesus kembali. Malaikat itu menenangkan para perempuan itu agar tidak menjadi takut. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata kebangkitan Yesus itu mengajarkan kita untuk tidak takut pada masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam hidup kita maupun dalam diri orang yang kita kasihi. Masalah atau persoalan sering mendatangkan ketakutan pada diri kita. Namun ketika kita dekat dengan Allah, kita harus mengosongkan rasa takut itu supaya kita bisa bersuka cita. Wah, indahnya ya adik-adik. Malaikat mengajak para perempuan itu untuk memahami apa yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya, bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Jadi, kematian tidak ada lagi. Kematian telah digantikan oleh kebangkitan atau kehidupan. Itulah sukacita orang percaya kepada Yesus. Yesus sudah bangkit, maka jangan lagi takut. Yesus sudah bangkit, maka percayalah pada perkataan-perkataan Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita ya Tuhan, bahwa kematian tidak lagi menjadi duka cita yang terus-menerus. Sebab Kristus Tuhan kami telah mengalahkan kuasa kematian melalui kebangkitannya. Amin. Ayat hafalan pada Minggu Paskah hari ini dari Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Waktunya aktivitas adik kakak sekolah minggu. Untuk aktivitas hari ini kita akan membuat salib dari kertas. Alat dan bahan yang dibutuhkan sederhana, hanya selembar kertas HPS yang dipotong dengan lebar 2 cm. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Mari perhatikan bagaimana cara saya melipatnya. Langkah pertama, lipat 2 kertas ini, lalu lipat membentuk segitiga ke samping seperti ini. Langkah selanjutnya, yang kertas yang bagian bawah ditarik ke atas, lalu ditarik ke bawah lagi seperti ini. Lakukan dengan rapi ya. Langkah selanjutnya, kertas yang di samping sini kita lipat lewat belakang seperti ini. Sekarang masukkan bagian ini melalui
lubang yang di tengah ini. Nah, tarik sampai habis. Setelah itu masukkan kembali ke dalam lubang tadi, tapi sisakan kira-kira selebar bagian tengahnya, seperti ini. Nah, lalu masukkan lagi sekali lagi untuk menutup. Nah, bagian pertama sudah jadi ya, adik kakak sekolah minggu. Langkah terakhir, masukkan lewat lubang di belakangnya. Lalu tarik. Nah, sisakan seukuran kiri dan kanan tadi, samakan. Nah, jadi deh salib kita. Silahkan buat yang banyak, lalu bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Selamat mengerjakan adik kakak sekolah minggu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat Hari Paskah. Salam.